Polisi ungkap perkembangan kasus pembunuhan dan mutilasi yang dilakukan tukang pijat di Kota Malang. Dari hasil pemeriksaan terhadap pelaku, kuat dugaan pembunuhan dan mutilasi didasarkan oleh motif ilmu santet dan juga asmara. Dari hasil penyidikan polisi, terungkap bahwa korban dan pelaku belum lama saling mengenal via aplikasi kencan Tinder. Dari Tinder, pelaku mengaku sebagai dukun pelet sakti yang ahli ilmu pengasihan. Korban yang semakin mengenal pelaku malah semakin tertarik untuk mencoba menggunakan jasa pelaku. Sekitar bulan Juni 2023, korban datang ke tempat praktek pelaku untuk mengguna-guna targetnya. Namun ternyata ilmu pengasihan dari pelaku gagal total karena targetnya justru menjauh dari korban. Korban yang kecewa kembali ke tempat praktek pelaku untuk konsultasi. Namun pelaku justru tersinggung dan terlibat cekcok dengan korban. Akibat cekcok ini, korban dibacok 2 kali di bagian leher hingga roboh dan tewas. Keesokan hari, pelaku membeli alat potong dan senjata tajam dan memotong korban menjadi beberapa bagian. Potongan tubuh korban diwadahi 3 kresek besar untuk dibuang ke Sungai Bango dan sebagian dikubur di bantaran sungai. Polisi saat ini sedang mencari potongan tubuh yang dibuang ke sungai, alat-alat potong pelaku, dan baju korban. Petugas juga mengumpulkan keterangan dari sejumlah saksi agar kasus segera terkuak. Sementara menurut polisi, keluarga korban sudah memastikan jasad tersebut adalah anggota keluarganya, terindikasi dari bekas tambalan gigi yang lepas di sebelah kiri. Korban dan pelaku mengenal satu sama lain dari aplikasi Tinder. Kemudian di aplikasi Tinder tersebut, pelaku menyampaikan atau mengadvertiskan atau mengiklankan bahwasanya dia adalah seseorang yang memiliki ilmu untuk melakukan guna-guna atau pelet. Kemudian korban menghubungi pelaku untuk memakai jasa si pelaku untuk menyampaikan guna-guna ke seseorang kepada pelaku. Kemudian setelah tidak beberapa lama, kemudian korban kembali lagi ke pelaku menyampaikan bahwasanya tidak berhasil. Dan korban merasa tersinggung. Kemudian cekcok mulut antara korban dan pelaku, sempat terjadi adu fisik. Kemudian pelaku mengambil celurit yang ada di bawah meja di dekat si pelaku ini, kemudian dibacokkan ke lehernya sebanyak 2 kali sehingga korban roboh, kemudian meregang nyawa. Jadi kejadian di lokasi kos atau kontrakan dari pelaku, Sawah Jajar Gang 13A. Kemudian untuk saksi-saksi yang lain saat ini kita masih dalam pemeriksaan untuk mengetahui apakah saat itu ada saksi lain yang menyaksikan, sehingga nanti akan kita sampaikan di insya Allah hari Kamis. Setelah korban ini meninggal dunia, pelaku keesokan harinya membeli alat-alat untuk alat potong ataupun senjata tajam berupa pisau potong, kemudian dipotong menjadi 9 bagian, kemudian dipisah-pisahkan menjadi 3 kantung kresek, yang 2 kantung kresek berikut pakaian digunakan korban, kemudian alat yang digunakan untuk membunuh maupun memotong korban dibuang di Sungai Bango. Kemudian 1 bagian yang berisikan kepala, kemudian 2 telapak tangan dan 2 telapak kaki dikubur di bantaran Sungai Bango. Jadi untuk mencari baju yang digunakan oleh korban, kemudian alat-alat yang digunakan oleh pelaku untuk membunuh maupun memutilasi korban, sehingga nanti bisa semakin terang perkara ini. Jadi sementara untuk keluarga sudah melihat kondisi jenazah korban di kamar mayat. Mungkin dari pihak keluarga ada keyakinan bahwasanya apa yang dilihat di kamar mayat itu benar adalah anaknya. Yang dikenali apanya? Gigi dari gigi ada sisa bekas tambalan yang lepas di gigi seri sebelah kiri. Simon Alfredo melaporkan.